Namun pada saat dilakukan transfer di termin pertama, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, ada beberapa rekening bermasalah. Ada beberapa yang tidak bisa ditransfer, sehingga harus dikembalikan atau retur. Dan retur itu dikembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ada sebanyak 154.887 nomor rekening yang tidak bisa ditransfer. Kemudian kita perbaiki. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Pak Anwar Sanusi, hadir juga staf khusus Menteri Tenaga Kerja Pak Reza, dan seluruh hadirin yang berbahagia. BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan merasa bangga menjadi bagian dalam proses penyaluran bantuan subsidi upah untuk pekerja atau buruh dari pemerintah. Dan tentu saja data-data dari BPJS Ketenagakerjaan ini terus kita sempurnakan, kita lengkapi informasinya, elemen datanya, dan juga kita perluas untuk jumlah kepesertaannya. Data yang dipakai untuk bantuan subsidi upah kali ini adalah data peserta aktif per bulan Juni 2020. Seperti disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja tadi, data ini telah kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 12,4 juta nomor rekening pekerja di akhir bulan September. Data tersebut atau rekening tersebut tersebar di seluruh Indonesia, ada di 128 bank. Data tersebut sebelum kita serahkan, kita lakukan validasi secara berlapis. Namun pada saat dilakukan transfer di termin pertama, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, ada beberapa rekening bermasalah. Ada beberapa yang tidak bisa ditransfer, sehingga harus dikembalikan atau retur. Dan retur itu dikembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ada sebanyak 154.887 nomor rekening yang tidak bisa ditransfer. Kemudian kita perbaiki, kita koordinasi dengan seluruh cabang kita se-Indonesia dengan bank rekening tersebut, kemudian juga dengan pekerja dan pemberi kerja, sehingga ada 87.963 rekening yang sudah kita perbaiki dan kita serahkan ke Kemenaker. Namun demikian masih ada 66.924 rekening yang masih dalam proses. Ini tim kita seluruh Indonesia bergerak cepat, Ibu, bekerja 24 jam menghubungi seluruh pihak untuk bisa ini dilakukan perbaikan. Tentu ya segera akan kita serahkan kepada Kemenaker setelah diperbaiki. Beberapa penyebab rekening tersebut tidak bisa ditransfer meskipun sebelumnya telah kita lakukan validasi, namun ada beberapa hal yang ternyata elemen validasi atau alat uji validasi tersebut berbeda. Di antaranya penyebabnya adalah rekeningnya ditutup. Pada saat kita validasi masih ada, kemudian ditransfer rekeningnya ditutup. Kemudian ada rekening bank yang bukan anggota sistem clearing nasional atau SKN. Sementara kita lakukan validasi kepada bank-bank anggota SKN. Kemudian ada juga yang rekeningnya dibekukan, kemudian rekeningnya diblokir, kemudian ada nama rekening yang tidak sesuai, kemudian ada yang rekening pasif atau dormant, jadi pada waktu kita validasi, rekeningnya ada, tetapi status rekeningnya memang tidak kita uji. Kemudian ada juga yang rekening pinjaman, jadi ini hanya bisa untuk mengansur pinjaman, tetapi begitu diisi untuk transfer BSU menjadi ditolak. Nah ini adalah beberapa hal penyebab rekening tersebut tidak bisa ditransfer, tetapi kami dari BPJS Ketenagakerjaan akan berusaha semaksimal mungkin agar rekening ini bisa kita serahkan. Dan sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan bahwa data kita itu bagus, datanya valid, datanya akuntabel,
supaya BSU ini tepat sasaran, maka kita lakukan selain validasi yang saya sampaikan secara berlapis tadi, juga kita lakukan koordinasi dengan beberapa kementerian lembaga terkait, juga tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, dengan BPK, dengan KPK, dengan BPKP, dengan Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, dan untuk kita lakukan pemadanan data. Seluruh data dari BPJS Ketenagakerjaan yang kita kirimkan kepada Kementerian Tenaga Kerja secara keseluruhan kita lakukan pemadanan data dengan Dirjen Pajak, dan ini telah dilaksanakan. Hasil koordinasi terakhir, penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan dapat terus digunakan untuk penyaluran bantuan subsidi upah termin kedua. Nah, tentu saja kebijakan untuk penyaluran tetap berada di pemerintah, dalam hal ini di Kementerian Tenaga Kerja. Saya kira apa yang kita lakukan ini memberikan bantuan subsidi upah kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kami atas nama BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada para pekerja, khususnya yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan subsidi upah. Dan ini adalah salah satu bentuk nilai tambah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain mendapatkan manfaat utama perlindungan atas kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, ternyata ada nilai tambah yang lain, yaitu pada saat pemerintah menyalurkan program-program sosial, membelanjakan sosial, maka bisa menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan saat ini kita semua sudah melihat peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan bantuan subsidi upah. Dan pada saat ini juga pemerintah atau kami telah diminta oleh pemerintah untuk menyiapkan data pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan vaksin. Kami telah mulai mendata dan kami akan terus melakukan pendataan kepada para pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, selain untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial, juga untuk memenuhi permintaan dari pemerintah menyiapkan data para penerima vaksin. Dan oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menghimbau kepada para pekerja dan para pemberi kerja agar memastikan bahwa Anda telah memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan Anda sudah terdaftar, karena selain mendapatkan manfaat yang saya sebutkan tersebut, ada manfaat-manfaat tambahan, ada juga nilai tambah, yaitu pada saat pemerintah melakukan belanja sosial, melakukan distribusi bantuan sosial, menggunakan data-data yang sudah valid, data yang sudah akuntabel dan sudah teruji, yang mana ini sudah kita implementasikan di bantuan subsidi upah, dan insya Allah akan digunakan untuk bantuan vaksin. Kemudian harapan kami juga mungkin ada program-program yang lain. Dan tentu saja Ibu Menteri, kami sangat senang, sangat gembira, sangat bahagia dan bersyukur, dan seluruh pekerja sangat bersyukur, sangat berterima kasih atas bantuan subsidi upah ini. Mudah-mudahan tahun depan ekonomi kita lebih baik dan ada alokasi lagi untuk para pekerja. Kami siap untuk menyiapkan data yang terbaik, data yang sudah valid, sudah yang teruji, sehingga seluruh bantuan subsidi dari pemerintah bisa tersalurkan tepat sasaran. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.